OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Including war crimes through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution. With the recognition of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link request kalian ke DM Instagram aku di @rizky ya. Ini ada konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam OKI yang dihadiri oleh banyak negara ya teman-teman ya di Riyadh, Arab Saudi, menghasilkan sebuah resolusi paling keras terkait agresi Israel ke Gaza, Palestina tentu saja. Resolusi ini berisi 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat dan sangat keras. Salah satu keputusan dalam resolusi ini mengecam standar ganda dalam menerapkan hukum internasional. Langsung saja kita ke videonya. Dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika Selatan, oke. Berbagai negara yang hadir ya di OKI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia Islam bersatu untuk Palestina. Ini Presiden Jokowi. Yang mulia para pemimpin dan ketua delegasi OKI Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mendukung penyelenggaraan KTT OKI dan tepat sekali ini dilakukan, dan OKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. 1 bulan telah terjadi kekejaman ini dan dunia seolah-olah tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia dan lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satu pun yang mampu menghentikan kekejaman ini. Oleh karena itu, OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian masalah ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik, dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment, dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk
melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Dan jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka UKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut. Sebagai penutup, sekali lagi UKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Dan setelah dari Riyadh, saya juga sudah terjadwal hari Senin bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan menyampaikan hasil keputusan UKI hari ini kepada Presiden Biden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam والآن warahmatullahi أدعو دولة wabarakatuh. السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا لإلقاء كلمته فليتفضل. Iya, ini Perdana Menteri Malaysia. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Your Highness, Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Your Majesties, Excellencies, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi There are wabarakatuh. moments in history that shake us to our core and challenge our collective conscience. Moments that compel us to ask if our humanity still flickers, if we have the courage and wisdom to act. Such a moment has come with an ongoing Israeli onslaught on Palestine. Such a moment is now. I therefore applaud the initiative of the Kingdom of Saudi Arabia to convene this extraordinary Arab-Islamic summit and the condemnation of the colonization and atrocities of Israel in Gaza and the West Bank. For over a month, the besieged people of Gaza have been subjected to the barbaric cruelties and genocide by Israeli forces, indiscriminately targeting men, women, and children alike. Neither homes, hospitals, nor religious sanctuaries, Muslims or Christians, are safe from Israel's indiscriminate attack. This continuation of the politics of dispossession of the Palestinians is not taking place in the dead of the night. It is perpetrated in full view of the world in a flagrant breach of international law. The political class of Western nations exhibit a selective myopia towards the turmoil in Palestine. Yet, we salute the collective conscience and the awakening of the people. A sea of change in awareness has taken root, as shown in mass demonstrations in unprecedented proportion throughout the world, including the Western world, in support of Palestine. Ironically, in these capitals that herald free speech and human rights as a sacrosanct right, some authorities have denounced proponents of the Palestinian cause, maligning them as purveyors of hate speech and supporters of terrorism. This is perverse double standards writ large. In this pivotal moment, our collective voice, Arabs, Muslims, and those who aspire to defend freedom of all people, irrespective of race or creed. We stand to get stronger and we champion a shared purpose. Believe me, the Ummah and the international community expects from this conference tangible results and concrete actions. Excellencies, with due humility,
I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks in every dialogue and on every stage, be it bilateral or multilateral, regional or international. Let us consistently and assertively call for the following in a concerted diplomatic campaign. Institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity and settler violence against Palestinians in the West Bank, immediately cease the forced displacement of civilians, investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution. With the recognition of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital, and combat the global rise of Islamophobia while safeguarding the right to peaceful expression of support for the Palestinian cause. It is imperative that we unite our voices in chorus so that our message stands a much greater chance of resonating and being heard. In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the Palestinian cause. Thank you. 3 rekomendasi. Yang pertama, umat Islam dihimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan sholat gaib bagi umat Islam yang wafat di Palestina. Fatwa Yang MUI yang terbaru. Pemerintah dihimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan pemberian sanksi tegas kepada Israel. Kemudian pengiriman bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel guna menghentikan agresi. Dan yang ketiga, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Saya kira itu poinnya, dan fatwa ini semata untuk kepentingan memberikan dukungan keagamaan sekaligus juga wujud tanggung jawab keulamaan Majelis Ulama Indonesia untuk terus konsisten membela kemerdekaan kemanusiaan dan memerangi penjajahan di atas bumi. Terbaik. Ini ya teman-temannya, sejak kapan kalian tahu bahwa paspor Malaysia ada aturan tidak berlaku berkunjung ke Israel? Ini luar biasa juga nih ya, luar biasa dari kerajaan Malaysia nih ya, baru tahu aku. Nah ini berita lagi. Perdana Menteri kembali ke Asia Barat untuk teruskan usaha membela Palestin, dan kali ini menerusi sidang kemuncak tergempa OIC di Riyadh, Arab Saudi. Ia jadi tumpuan kerana berlangsung di tengah-tengah konflik Israel-Palestin yang berterusan lebih sebulan. Laporan Andy Reza Rohadiat. Memandangkan konflik Israel-Palestin adalah krisis global, negara-negara Islam tidak boleh bergerak sendiri. Sebaliknya saling bekerjasama untuk bantu Palestin. Betul. Ini membolehkan pemimpin terlibat memikirkan cara terbaik untuk manfaatkan keupayaan dan kelebihan dimiliki bagi mencapai matlamat berkenaan. Justru sidang kemuncak tergempar ini harus diadakan bagi menyatukan negara-negara Islam. Pada sidang berkenaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyertai beberapa lagi pemimpin utama negara Islam termasuk Presiden Turki dan Putera Mahkota Arab Saudi. Kehadiran Presiden Erdogan dan Putera Muhammad amat signifikan kerana mereka memiliki pengaruh kuat bukan sahaja untuk rapatkan ukhuwah negara-negara Islam terutama di rantau Teluk, malah beri tekanan lebih besar terhadap Israel dan sekutu kuatnya Amerika. MUI sekarang, produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang, haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Dan saya ikut fatwa itu.
Udah, bikin listnya, viralkan dari sekarang. List makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Terima kasih Ustadz. Aduh ya Allah, ini teman-teman ya, kita rangkum informasi berita kali ini tentu saja bersatunya dunia Islam untuk Palestina, tentu saja teman-teman ya, dari Presiden Indonesia yang berada di OKI, tentu saja Perdana Menteri Malaysia, seluruh dunia Islam bersatu untuk Palestina, dan diperkuat lagi dengan fatwa MUI yang terbaru. Untuk itu kita sebagai umat Islam kita bersatu intinya untuk berjuang bersama Palestina. Itu tadi ya teman-teman ya, berita terbaru, informasi terbaru bagaimana dunia Islam ini bersatu untuk Palestina tentu saja. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.